Begitu sampai tempatnya Ki Jalal, suasana gelap di sana. Ya. Suasana mencekam, rumah sederhana, ya kita sampai di sana. Ini nelfon. Siapa? Ini nelfon. Ayo nelfon. Udah nggak usah diangkat lah. Bisa diangkat. Udah biarin aja ngapain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Pak. Nah Ki Jalal kita temuin dan kebetulan ada dia. Pakai pakaian hitam-hitam. Seperti orang pintar Ki Jalal ini. Saya mau naik rumahnya Ki Jalal ya Pak. Ini dari Enggak, kita dari Antv Pak. Mau sama Ki Jalal. Ini dengan siapa Pak? saya Ki Jalal. Oh Ki Jalal langsung. Ya. Silakan duduk sini. Jadi Ki Jalal ini cerita, dia terakhir dimintain tolong sama seseorang. Katanya untuk ngerjain Nanda sama Susan. Jadi gini Pak Eki, sebenarnya kita juga nggak tahu maksud kita disuruh datang ke sini itu apa. Nah, jadi ada seseorang namanya Ibu Emi nyuruh kita datang ke sini. Iya, katanya untuk nanya masalah Leni dan juga masalah Susan. Enggak, saya mau tanya, Ki Jalal kenal sama Leni atau Susan? Kalau nggak salah dia itu 3 bulan yang lalu Emi datang ke sini ke rumah saya. Itu sama temennya bernama Susan. Betul Susan ya. Iya Susan. Susan. Kebetulan Susan itu minta bantuan sama saya tentang sepupunya yang kena penyakit apa ya? Penyakit kiriman lah dari seorang perempuan. Pokoknya begini aja, biar lebih jelas lagi, tanya ke Nanda. Nanda tahu semuanya Pak? Nanda tahu semuanya. Jadi alamatnya di mana Pak? Cepat Pak ini Iya, Pak. sebentar ya. Saya ambil, ada daftar kok. Ada daftar buku. Ya, oke. Ini dia ketemuan. Langsung difoto aja Pak, ini teknologi Pak. Terserah. Ini ke zaman now Pak. Iya. Bentar. Nah. Udah. Ini Pak. Ya. Oke Pak ya, sudah Pak. Terima kasih banyak kalau gitu Pak. Ya. Ya, kita akan langsung ke tempatnya Nanda Pak ya. Akhirnya kita dapat alamatnya Nanda. Hari itu juga kita langsung menuju ke tempatnya Nanda. Begitu sampai rumahnya Nanda, ya, kita langsung tanya sama Nanda, kita ketok pintunya dan ternyata Assalamualaikum. Dengan Nanda. Iya, saya sendiri, Nanda. Ada apa ya? Bisa ngobrol sebentar nggak? Ini dengan siapa? Ibunya? Ada apa ya? Oh, sekalian kita ngobrol Ibu di sini, bisa sebentar? Ini ada apa ini? Ya kita dari Antv. Ya ini mau ngobrol sebentar sama Ibu, boleh nggak apa-apa? Dia bingung kedatangan kita. Nanda ini bingung bertanya-tanya, ngapain ini Antv ada di sini, tujuannya apa? Kita jelasin. Ya. Kita di sini mau klarifikasi masalah Leni. Ya. Leni terakhir pengen mencari suaminya. Nah ini saya nggak tahu nih hubungan Leni sama Nanda apa ini. Pas menyebut nama Leni di sini, Nanda langsung ilfil dia. Mas kenal sama Pak Jalal? Iya, Pak Jalal ini bilang, katanya Mas pernah. Kok Mas nanya gitu? Iya, sebenarnya saya juga nggak percaya. Saya cuma mau klarifikasi karena ini, gini Ibu mohon maaf ya, ini ada hubungannya sama ini apa Leni. Marah, jengkel, ilfil, itu yang semua yang dialamin sama Nanda. Dia langsung masuk ke dalam, ya, dia ninggalin kita semuanya. Oh, Iya. enggak. Saya nggak ada urusan sama dia. Itu cewek paling licik. Saya Kenapa Mas, ada apa? pokoknya udahlah. Enggak, Mas, saya gini nggak loh, Mas. mau berurusan sama dia lagi. Enggak, Mas, sebentar. Mas. Usir mereka semua. Enggak, Mas, sebentar. Enggak, Ibu, mohon maaf, gini maksud saya gini. Untung ada ibunya di situ. Kita berusaha nanya sama ibunya pelan-pelan. Ibu ada masalah apa Nanda ini sama Leni? Begitu kita sebut nama Leni, sama ibunya ini nggak suka sama Leni.
Ini saya cuma mau nanya Ibu. Jadi Leni ini kan suaminya pergi nggak ada kabar. Saya mau nanya hubungannya apa ini? Karena Pak Jalal ini nggak ngasih tahu apa-apa. Saya bingung ini Ibu. Maaf Mas, perempuan itu sudah merusak anak saya. Mas, Mbak, mulai sekarang jangan. Gini Ibu, Ibu, mohon maaf ini saya nggak paham kalau Ibu nggak cerita loh. Bener, kita nggak tahu apa-apa ini. Pokoknya perempuan itu jangan didengar lagi omongannya Mas. Saya mohon. Dia jangan kenapa didengar. Ibu? Kenapa? Maka kasih kita alasan kenapa. Pokoknya mulai sekarang Mas, Mbak, jangan ganggu keluarga saya lagi. Saya mohon. Enggak, kita nggak akan Maaf, ngeganggu, kita cuma nanya. Ibu ini Ibu masalah bisa kasih tahu, masalah ada apa Ibu? Tolong Ibu, Bu. Ibunya Susan bilang Leni nggak baik. Ibunya Nanda juga bilang Leni nggak baik. Tapi Leni merasa dia selama ini dijolimin sama suaminya. Terus siapa yang salah ini? Sampai akhirnya ya, kita nggak dapat apa-apa di tempatnya Nanda. Kenapa ya? Ini malah bingung. Sebenarnya kalau untuk percaya sama Pak Jalal juga males banget gitu loh, masalah dukun, males banget masalah ngomongin masalah harus percaya. Cuman ini kan kita harus klarifikasi gitu. Dia tadi bilang dia kenal sama Jalal, ya dia kenal. Cuman kalau waktu kita tanya masalah Leni, apa hubungannya gitu loh, maksudnya kita mau nanya hubungannya apa? Jalal, Leni sama Nanda ini hubungannya apa? Kata Nanda di terus Ibu Ami nyuruh kita datang ke Pak Jalal untuk tahu semuanya masalah Leni. Jalan nyuruhnya ke sini malah. Ya nggak ketemu ini kalau semuanya nggak mau ngasih tahu susah. Kita bingung di situ. Kita diusir padahal kita berusaha ngomong baik-baik. Feli pun berusaha ngebujuk ibunya Nanda. Tapi ternyata nggak bisa. Ibunya Nanda sudah males membahas masalah Leni. Ibunya Nanda udah nggak mau berurusan sama Leni lagi. Nah, Leni itu ternyata sudah nelpon dari waktu kita di tempatnya Ki Jalal. Di rumahnya Nanda, Leni nelpon lagi. Pas diangkat teleponnya. Halo? Halo, Iya, Mbak Leni. halo Mbak Feli ya? Iya. Mbak masih suara saya jelas kan Mbak? Iya, jelas. Kenapa, Mbak? Ya Mbak, tolong saya dong Mbak. Kenapa, Mbak Leni? Kenapa? Makanya Mbak tolong saya. Ada apa, Mbak? Ada orang mau jadi saya. Ngejahatin? Siapa? Siapa, Mbak? Ini Mbak di mana? Mbak di mana? Tadi rumah di kontrakan saya. Siapa yang mau ngejahatin, Mbak? Tolong saya dong Mbak, datang sekarang Mbak. Tolong saya. Sekarang aja. Mau jadi saya takut nih Mbak. Iya, ini Mbak lagi sama siapa? Tadi mau siapa lagi? Coba tenang dulu coba. Mbak. Mbak, Kenapa? mati. Dia bilang dia lagi jahatin orang. Buru-buru kita langsung menyelamatkan Leni. Kita ajak semua tim, ya buruan kita langsung menuju ke rumahnya Leni. Langsung kita menuju ke rumahnya Leni di situ.